Oke, selamat datang di YouTube channel aku. Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang apa sih jurusan Diploma 4 Manajemen Transportasi Udara. Dan pada video sebelumnya aku juga udah ngasih tahu bahwa aku pernah kuliah di STTKD Yogyakarta jurusan D4 Manajemen Transportasi Udara. Dan pada video kali ini aku akan menjelaskan apa sih itu jurusan Diploma 4 Manajemen Transportasi Udara. Jadi, manajemen transportasi udara adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana untuk memanajemen suatu transportasi udara. Nah, di kampus aku sendiri, STTK di Yogyakarta, di sana manajemen transportasi udara memiliki 4 konsentrasi pada semester 7 nanti yang akan kita ambil. Kalau aku sendiri sih ngambilnya konsentrasinya airport operational atau operasional bandar udara. Nah, dalam 4 penjurusan ini atau 4 fokus ini itu antaranya operasional bandar udara, airline marketing, kemudian ground handling, pramugara atau pramugari. Diploma 4 manajemen transportasi udara itu pada semester awal kita mempelajari mata kuliah yang umum-umum seperti agama, pengantar ekonomi, pengantar manajemen, kemudian kepemimpinan. Nah, kepemimpinan sendiri ini bertujuan untuk mempersiapkan SDM yang siap untuk menjadi seorang pemimpin, karena tidak menutup kemungkinan pada saat bekerja nanti kita nggak bakal dong di posisi yang di situ-situ aja, pasti ada perkembangan, entah itu jadi supervisor ataupun bisa jadi direktur nantinya. Di sisi lain kita juga mempelajari psikologi komunikasi, service excellence, ticketing dan reservasi, packs and baggage handling, ABSEC, kemudian dangerous goods atau barang-barang berbahaya atau golongan barang-barang yang boleh dan tidak boleh dibawa dalam pesawat udara, kemudian ABSEC, pengetahuan tentang cabin, tentang pesawat-pesawat udara, proses yang terjadi dari kita sebelum berangkat naik pesawat sampai kita tiba di sana. Semua itu jadi terbuka ketika saya mengambil jurusan ini. Jadi saya tuh udah tahu dari kita nih, dari rumah mau berangkat misalnya dari Jakarta mau ke Jogja, dari pesan tiket itu sudah dipelajari, untuk reservasi tiket bagaimana prosesnya kita udah tahu. Kemudian dari awal kita masuk bandar udara kita udah tahu apa yang akan kita lalui, seperti security checkpoint pertama sebelum memasuki check-in, sebelum kita check-in tiket kita dan menaruh bagasi kita. Kemudian proses dari reservasi check-in tersebut kita juga udah tahu bagaimana mereka men-check-in-kan tiket kita, kemudian menaruh bagasi sampai ke pesawat udara. Setelah itu kita melewati security checkpoint 2 untuk ke ruang tunggu, dan ketika penumpang nunggu kita juga udah tahu apa sih yang terjadi di belakang layar, atau istilahnya begitulah, yang di belakang apron. Apa yang terjadi ketika penumpang itu menunggu pesawatnya berangkat. Nah, dari pesawat mendarat pun block on sampai dengan block off kita juga udah tahu proses dari persiapannya, dari FOO, dari laporan kita scheduling dan untuk mempersiapkan pesawat itu ready atau tidak, kondisi pesawat bagaimana, kita udah tahu semuanya di sana. Dan itu juga berkat pengalaman on job training. On job training sendiri itu kita bebas memilih. Untuk prosedurnya sendiri kita itu nanti pada semester berapa nanti ditentukan. Jadi kita menyiapkan nih mau ke bandara mana atau perusahaan mana, itu kita bebas memilih selama itu slotnya masih tersedia dan kapasitasnya tidak melebihi batas. Jadi kita ajukan ke prodi, nanti prodi yang memberikan surat untuk dikirim ke perusahaan yang kita tuju. Kalau pengalaman sendiri saya OJT itu di Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun. Itu bebas sih tenggang waktunya, tergantung kita, karena pada libur semester genap itu ada 3 bulan libur. Kita bisa 1 bulan, 2 bulan, atau full 3 bulan, itu tergantung kita masing-masing. Tapi kalau aku sendiri sih milihnya 1 bulan aja, dan sisanya untuk keluarga waktunya tentunya. Untuk konsentrasi seperti yang aku bilang tadi, aku mengambil konsentrasi operasional bandar udara, yang dimana operasional bandar udara sendiri kita mempelajari tentang operasional yang terjadi pada bandar udara. Nah, di sisi lain juga kita mengetahui itu operasional ini dikelola oleh siapa dulu. Bisa bandar udara sendiri seperti UPBU,
atau anak perusahaan milik UPBU atau koperasi mereka, perusahaan ground handling tapi yang dipunyai oleh bandar udara. Bisa juga itu dari Angkasa Pura atau anak perusahaan Angkasa Pura. Jadi banyak sekali tentunya untuk operasional bandar udara ini sendiri. Kemudian hal-hal yang menunjang dalam operasional bandar udara sendiri itu banyak. Dari persiapan pesawat udara itu bisa dipersiapkan oleh FOO, Flight Operation Officer. Nanti dia berkoordinasi dengan pilot. Kemudian untuk lalu lintas udara itu juga termasuk operasional bandar udara. Itu nanti bisa diatur oleh ATC atau Air Traffic Control yang dikelola sendiri oleh Airnav. Kemudian operasional lain juga itu ada di apron. Nah, ketika pesawat mendarat itu yang beroperasional di situ atau yang beroperasi mempersiapkan pada sisi udara itu ada anak-anak perusahaan yang aku sebutkan tadi, bisa dari perusahaan manapun. Nah, itu pesawat datang, operasional yang dilakukan itu adalah penanganan pesawat udara. Dengan pesawat udara sendiri bisa cleaning, loading unloading bagasi, kemudian mempersiapkan perancangan penerbangan sendiri oleh FOO, kemudian teknisi mengecek itu pesawat masih layak terbang atau tidak, kondisi kabin, kemudian catering sendiri itu bagaimana. Jadi semua suplai atau kegiatan yang untuk dinikmati penumpang pada saat di pesawat itu operasionalnya semua juga kita pelajari. Sebenarnya masih banyak sih hal-hal yang kita pelajari dalam operasional bandar udara sendiri, seperti AMC lah atau ARRF. ARRF itu pemadam kebakaran, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Airport Rescue and Firefighting. Nah, itu khusus pesawat udara. Hal-hal lain juga seperti sistem manajemen keselamatan, dangerous good, barang-barang boleh dibawa atau tidak, cargo, mile, itu juga kami pelajari. Jadi sedikit gambaran saja agar kalian juga mengetahui. Mungkin aku masih ada banyak kekurangan. Jadi mohon dimaklumi karena kita di sini sama-sama belajar. Tidak ada manusia yang lebih pintar dan tidak ada manusia yang lebih bodoh. Oke, yang selanjutnya aku akan menjelaskan tentang jenjang karir yang dapat kita ambil nih setelah lulus STPKD. Kemana sih lulusan D4 MTU itu bisa lanjut kemana, bisa ngambil apa. Nah, sejauh pemahaman aku sendiri dari pengalaman, baik itu dari senior ataupun dari pembelajaran sendiri, itu banyak yang dapat kita ambil bidang-bidang dalam penerbangan yang satu linier dengan jurusan manajemen transportasi udara. Yang pertama, FOO, Flight Operation Officer. Tugasnya adalah mempersiapkan dan merancangkan suatu penerbangan, baik dari rute pesawat udara sendiri, balance atau tidak penumpangnya dan bagasi serta bawaannya, fuelnya, trip fuel, dan lain-lain yang berhubungan tentang penerbangan suatu pesawat. Kemudian kita juga bisa, itu istilahnya namanya kita mengambil lisensi ya. Setelah lulus kita mengambil lisensi. Itu perlu sekolah lagi memang. Seperti juga soalnya perawat harus mengambil nurse. Nah, di penerbangan juga punya spesialisasi sendiri atau spesialis lah. Nah, selain itu juga bisa ngambil ATC, Air Traffic Control. Nah, Air Traffic Control ini terbagi menjadi 3 untuk di sekolah swasta sendiri. Yang saya tahu itu ada AFIS, Aerodrome Flight Information Service, kemudian Junior ATC dan Senior ATC. Itu tingkat kesulitannya dan pelayanannya beda-beda. Karena dalam pelayanan lalu lintas udara itu dibagi dalam 3 wewenang sendiri dalam satu tower, tidak menjadi satu. Kemudian juga kita bisa menjadi pemadam kebakaran di bandar udara, bisa masuk di maskapai penerbangan, bagian operasional juga bisa. Kemudian kita yang tidak linier juga bisa, tapi dalam masih lingkup ruang penerbangan juga bisa. Tapi nggak bisa dari manajemen kita ngambil ke teknik, tidak bisa. Yang berhubungan dengan manajemen itu masih bisa. Contohnya mengambil pramugara-pramugari itu juga masih bisa. Sedikit saran buat kalian, dimanapun kalian sekolah ataupun kuliah, jangan pernah terpengaruh dengan omongan orang. Atau bagi kalian yang mau kuliah nih, ngapain kuliah di sana? Ngapain sekolah di sana? Emang lulus langsung kerja, boom.
Dimana namanya kuliah, nggak ada yang instan. Kembali ke diri kita masing-masing. Kalau diri kita bagus, pribadi kita bagus, kita berprestasi dan mumpuni dalam bidang yang kita tekuni, tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa dipanggil langsung kerja. Bisa juga kalau kampus kita punya kerjasama dengan perusahaan, itu menambah jalur kita untuk bekerja. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita pasti tes untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Jadi tetap yakin terhadap apa yang akan kalian pilih atau yang sudah kalian jalani sekarang, bahwa semua itu pasti ada jalannya. Karena jika kita lakukan dengan ikhlas, dengan tekun, percaya deh, suatu saat kamu akan menemukan jalan. Ya, mungkin itu beberapa hal yang dapat aku bagikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bagi kalian yang lebih tahu juga, silahkan di-share di kolom komentar. Kita sama-sama belajar. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe video ini dan bagikan ke rekan-rekan kalian. Terima kasih.